Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum masuk ke materi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya ya. Materinya itu kita nanti akan masuk ke materi pengenalan activity dan fragment ya, atau nanti ada pengenalan intent juga. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, di minggu kemarin kalau nggak salah itu saya baru sampai menjelaskan tentang user interaction ya, tapi itu pun belum lengkap gitu ya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan lagi lanjutannya tentang user interaction, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pengenalan activity, kemudian ada intent, kemudian nanti ada fragment ya. Dan nanti contohnya misalkan di fragment kita akan coba buat menggunakan ini ya, kita akan buat menggunakan bottom navigation ya. Jadi kemarin kan ada penjelasan tentang navigasi juga ya. Nah, nanti kita akan buat. Oke. Oke, sebelumnya bentar ya, saya buka dulu. Oke. Dashboard ya. Oke. Oke. Oke, saya akan share screen dulu. Kemarin kita sampai di user interaction. Oke. Saya share screen. Ya, tunggu sebentar. Activity. Oke. Oke. Oke, screen. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit lagi tentang user interaction karena kemarin kita kepotong ini ya, kepotong kemarin tuh kalau nggak salah baru sampai di bagian button ya. Oke. Kemudian untuk user interaction ya, selain button atau ini dulu button. Kemarin itu button itu nanti punya yang namanya apa? Button itu nanti contohnya apa? Dia merespon ketika apa? Diklik ataupun nanti ditekan gitu ya. Kemudian nanti dia punya yang namanya event listener. Contohnya di sini nanti ada yang namanya on click listener ya. Kalau di XML-nya nanti kita menggunakan on click ya. Kemudian kalau di code-nya atau di Kotlin-nya nanti kita gunakan yang namanya set on click listener. Nah, jadi si listener ini atau event listener ini ketika suatu button nanti dia diklik, dia nanti akan melakukan apa gitu ya. Begitu juga dengan yang input control.
untuk user interaction yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya ini, jadi kita definisikan dulu, nanti find view by ID, kita cari dulu atau kita definisikan dulu nanti ID yang dimaksud yang mana dari view-nya. Kemudian nanti kita lakukan yang namanya set on click listener. Jadi ketika diklik button tersebut, apa yang akan dilakukan oleh si button tersebut? Ya, misalkan menampilkan sebuah tulisan gitu ya, ataupun nanti berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Nah, itu juga nanti bisa menggunakan yang namanya event listener gitu ya. Nah, untuk itu nantinya juga kita akan coba belajar membuat sebuah bottom navigation seperti ini. Nah, ini nanti memanfaatkan yang namanya fragment ya. Kalau sebelumnya nanti kita belajar activity. Jadi activity itu dia intinya itu activity activity itu adalah komponen ataupun nanti bentuknya layout gitu ya, ataupun nanti bentuknya kelas yang kita lihat gitu ya. Nah, kemudian nanti si komponen ini tadi bisa dilihat oleh si user ataupun nanti kita bisa berinteraksi dengan si komponen tersebut ya atau dengan si activity tersebut. Contohnya misalkan dari satu activity kita berpindah ke activity yang lain gitu ya. Atau kalau ini nanti bentuknya dia fragmen. Jadi dari satu ini terdiri dari satu activity, tapi dia di dalam activity itu nanti ada bisa beberapa eh, fragmen gitu ya. Jadi misalkan nanti ada satu activity, terus di sini ada 3 fragmen. Fragmen sendiri itu nantinya dia punya yang namanya life cycle sendiri ya, sama dengan si activity. Jadi si activity itu kan dia punya life cycle dari on create gitu ya, dari dia dibuat, kemudian nanti seterusnya sampai dia di destroy gitu ya, atau sampai dia aplikasinya itu dimatikan gitu ya, atau dihapus. Nah, kita akan coba sebelum ke sana kita tuntaskan dulu yang kemarin ya, mengenai user interaction, salah satunya dia menggunakan kemarin sudah button, atau saya cek dulu ya. Kemarin kita sudah menggunakan button. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan. Ya, atau ini saya ulangi saja yang button supaya utuh ya ininya, videonya ya, nanti tutorialnya, biar nanti bisa sekalian diulang gitu ya. Oke, saya akan buat satu buah project baru. Seperti biasa ya, kita akan buat sebuah empty activity. Kemudian di sini saya akan bikin namanya apa? Sekarang user interaction. Kemudian nanti kita belajar activity gitu. Ininya kita masuk ke berapa ini? Kelas G ya. Oke. Tarik ya, harusnya di sini ya. S. Oke, oke. Di sini user interaction. Oke. Nah, kemarin kita lihat dulu. Ada yang namanya event ya, event listener ya, tadi user interaction untuk button namanya event listener. Jadi kemarin itu kita bikin di sini misalkan kita masuk ke layout ya, sini layout. Terus kita split saja. Kita langsung buat saja ya. Jadi pengenalan user interaction ini kita jadikan kita akan bikin button match parent, wrap content.
Kemudian teksnya adalah misalkan submit. Kemudian dia kita atur dengan ini saja. Ya. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, yang text view-nya nanti menampilkan apa yang kita ketikkan gitu ya. Jadi kita beri di sini ID-nya jangan lupa TV result gitu ya. Di sini TV result. Dan si buttonnya tadi jangan lupa dia punya yang namanya ID. ID digunakan untuk apa? Sebagai identitas untuk view kita gitu ya. Atau komponen atau widget yang ada di sini. Misalkan namanya adalah btn submit gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kemarin kita punya misalkan punya satu buah button lagi di bawah sini ya. Kita kasih button lagi atau ini saja kita copy. Kita bikin satu lagi namanya reset. Nah, kemudian button reset ini oke, kita hapus dulu aja. Nah, kita setting dia ke sini. Kita naikkan dulu si reset dengan button. Oke. Nah, seperti ini kita set. Kalau enggak kita bikin ini aja lah. Layoutnya kita set linear saja. Linear, kemudian orientation-nya kita set vertikal. Ya. Kemudian ini kita tidak perlu. Kita hapus saja. Terus ini namanya reset. Kemudian ini kita push. Terus ini juga kita hapus. Oke, sini kita perbesar text size-nya misalkan 25 sp gitu ya. Nah, kemudian kita set dia match parent, wrap content. Kita set gravity center gitu ya. Kemudian yang ini kita akan turunkan. Ini match parent. Oke, di sini. Kita set margin top. Ini saja. Kita set di sini saja. Gravity. Oke, kemudian padding. Oke. Kemudian di sini. Jadi bebas ya. Menggunakan konsep seperti apa. Kemudian saya set orientation vertical. Kita berikan Oke, sini. Saya akan taruh di sini satu edit tag. Match parent, wrap content. Kemudian kita berikan dia text size. Bukan text size ya.
dia hint, misalkan name ya. Kemarin seperti ini. Ini kita set gravity-nya center ya. Kemudian ini aja. Submit, kemudian reset, kemudian ada text view ya. Jadi nanti ketika kita submit sesuatu di sini, kita munculkan di sini. Nah, memanfaatkan yang namanya on-click listener ya. Jadi kemarin seperti itu. Mungkin kemarin template-nya agak beda ya, tapi tidak masalah. Sekarang kita berikan ID dulu. Ini sudah, buttonnya sudah. Kemudian ini ya, kita berikan ID. Misalkan ini adalah edit tag name, gitu ya. Kemudian size, bukan text size ya. Kita set ininya saja. Height-nya misalkan terlalu kecil. Oke, kita biarkan saja lah. Menggunakan wrap content saja. Oke, karena kita cepat saja. Oke, ini sudah diberikan semua. Kita balik ke main activity. Kemudian kita kemarin ya, ada beberapa cara. Kalau mungkin di praktikumnya itu sudah diajarkan juga ya seharusnya. Nah, jadi ada nanti teman-teman bisa langsung menuliskan di dalam on create. Jadi nanti kan ini kan adalah sebuah activity gitu ya. Ini kan adalah sebuah activity. Nah, sebuah activity ini dia nanti punya yang namanya life cycle. Salah satunya ada yang namanya on create ya. Jadi kalau kita lihat di sini activity ada tidak di sini ya. Atau kita searching saja activity life cycle. Activity life cycle. Jadi ini sekalian. Nah, di activity itu jadi ada yang namanya nanti on create ya, ada yang namanya on start, ada yang namanya on resume. Kemudian nanti ada yang namanya on pause, on stop, kemudian ada yang namanya on destroy. Ini disebut dengan activity life cycle ya. Nah, pertama kali ketika nanti si aplikasi itu dinyalakan, itu kan nanti akan masuk ke yang namanya on create gitu ya. Setelah melalui on create, itu nanti akan masuk ke yang namanya on start gitu ya. Nah, ketika sampai di on start ini, itu nanti ibaratnya tampilannya gitu ya, atau activity-nya itu sudah bisa dilihat oleh si user. Kemudian nanti masuk ke yang namanya on resume ya. Nah, si on create ini itu adalah kondisi awal saat activity baru diciptakan. Kemudian di tahapan ini nanti biasanya ada tahapan yang namanya inisialisasi ya. Jadi kalau kita mau memasukkan sesuatu, menginisialisasi sesuatu, kita masukkan ke yang namanya on create gitu ya. Nah, kemudian setelah on create, dia akan masuk ke on start. Nah, on start ini adalah saat activity pertama kali nanti dimulai atau di start ya. Biasanya kalau nggak salah di sini ini nanti sudah mulai terlihat atau visible gitu ya, terlihat oleh si user. Kemudian setelah itu on resume itu nanti adalah activity yang dia itu nanti di salah satunya apa? Salah satunya nanti dia ketika dibuka kembali gitu ya. Biasanya apa? Dieksekusi setelah on pause. Jadi si life cycle itu
sampai si activity muncul itu nanti dia sampai ke tahapan dari on create, on start sampai on resume ya. Nah, baru di sini dia masuk ke activity running. Artinya nanti apa? Kita sudah bisa berinteraksi dengan si activity. Nah, kemudian setelah running nanti kan ada proses apa? Proses misalkan kita keluar dari ini ya, keluar dari mana? Keluar dari aplikasi gitu ya. Nah, atau nanti bisa masuk nanti ke dalam activity yang namanya on pause ya. Nah, setelah itu misalnya kita ingin balik lagi ke mana? Ke aplikasi kita. Nah, otomatis apa? Nanti masuk ke kembali lagi dia ke bagian on resume ya. Kemudian si activity-nya nanti running kembali gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada yang namanya on stop. On stop itu kondisi ketika activity itu tidak ditampilkan lagi di layar ya. Biasanya kalau kita pencet button apa home gitu ya di handphone gitu ya. Nah, itu kan nanti dia akan masuk ke fase yang namanya on stop. Nah, di fase ini bisa saja nanti apa terjadi si aplikasi itu nanti bisa di kill gitu ya atau dimatikan oleh si sistem. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk misalkan penggunaan memori gitu ya, penggunaan memori si aplikasinya. Jadi ketika dia sudah mungkin terlalu lama ataupun nanti dia sudah tidak dipakai lagi, nah bisa saja nanti dia dimatikan gitu ya prosesnya gitu. Nah, tapi ketika kita ingin melanjutkan lagi, ketika kita ingin melanjutkan lagi, itu nanti akan balik lagi ke yang namanya on create. Jadi dia nanti dijalankan ulang gitu ya. Nah, kemudian yang bisa juga nanti apa? Misalkan tadi kita pencet home gitu ya, nanti akan masuk ke fase on stop ya, ke life cycle-nya on stop. Kemudian kita bisa balik lagi sebenarnya ke aplikasi tadi gitu ya. Nah, tapi nanti dia akan melalui yang namanya on restart gitu ya. Jadi di sini ketika dia misalnya kita mau balik lagi ke activity yang sebelumnya atau bukan ke activity yang sebelumnya, tapi kita buka lagi gitu ya, si aplikasinya, aplikasinya kan sudah terbuka, tapi kita pencet si button home, otomatis kan dia keluar. Nah, ketika keluar, itu salah satunya nanti dia bakalan dilakukan yang namanya on stop tadi. Terus kita mau balik lagi ke aplikasinya, nanti akan masuk ke on restart gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke on restart, maka dia akan balik lagi ke on start gitu ya. Kemudian nanti berlanjut lagi ke on resume gitu ya. Kemudian nanti apa? Activity-nya jalan lagi. Kalau misalkan tidak ada, kalau misalnya kita buka aplikasi lain misalkan ya, terus aplikasi yang sedang kita buka ini otomatis nanti masuk ke state yang on pause atau nanti dia masuk ke on stop gitu ya. Sampai nanti terakhir si activity ini selesai ataupun nanti dia di-destroy oleh si sistem gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini tadi. Jadi sekalian aja dijelaskan ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya on create gitu ya. Jadi ketika nanti main activity ini dijalankan, dia akan menjalankan yang namanya on create dulu ya, sesuai dengan life cycle-nya tadi ya, activity life cycle-nya. Nah, biasanya ada beberapa cara untuk mendefinisikan variabel ya. Kalau kemarin, kalau nggak salah kita menggunakan function ya, atau mungkin di mana di praktikum udah ada yang namanya let init var. Tadi kita punya apa di sini? Kita punya edit tag, kita punya button, ada dua buttonnya, kemudian kita punya text view ya. Misalkan kita bikin variabel namanya pertama misalkan btn submit ya. Kemudian nanti dia adalah sebuah button gitu ya. Kemudian var btn set ya, dia juga adalah sebuah button. Kemudian tadi kita punya text view misalkan namanya adalah text view result. Kita punya
sebentar. Kita punya yang namanya dia adalah bagian atau turunan dari yang namanya widget text view ya. Kemudian kita punya apa lagi tadi? Edit tag ya. Edit tag name. Dia adalah bagian dari widget edit tag. Nah, ada yang mendefinisikan seperti ini gitu ya. Kemudian nanti di dalamnya sini di function on create-nya baru dia dipanggil gitu ya. btn submit dot. Nah, btn submit sama dengan gitu ya. Find view by ID, kemudian kita baru masuk ke. Nah, di sini kan sesuai dengan namanya find view by ID. Berarti nanti kita akan mencari sebuah view menggunakan ID di mana di resource gitu ya. Di resource atau rest ini, kemudian di layout, kemudian ID-nya yang mana. Nah, di sini kan kita menggunakan apa? Layout-nya adalah activity main ya. Berarti nanti di dalam activity main, kemudian ID-nya yang mana. Nah, misalkan karena kita tadi menggunakan button, kita ambil yang submit dulu gitu ya. Di sini nama ID-nya adalah btn submit. Berarti di sini bisa kita masukkan btn submit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, btn reset sama dengan find view by ID, kemudian r.id.btn reset gitu ya. Kemudian yang text view result, itu kita bisa masukkan find view by ID, r.id, tadi namanya adalah text view result ya. Jadi tadi saya memberi nama untuk text view, ID-nya adalah text view result. Kemudian satu lagi yang edit tag name gitu ya. Find view by ID, kemudian r.id namanya adalah edit tag name. Nah, ada yang melakukan seperti ini gitu ya. Atau mungkin di praktikum seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa berikan juga di sini private. Nah, kalau private kan artinya apa? Kalau belajar sebelumnya di Java, kan ada yang namanya access modifier, ada yang namanya public, private, dan protected gitu ya. Kalau private berarti dia cuma bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Jadi kita bikin sebuah variabel yang dia cuma bisa diakses oleh kelasnya sendiri gitu ya. Kalau dia public berarti nanti dia bisa diakses oleh yang lain. Kalau dia protected dia bisa diakses oleh kelasnya sendiri dan turunannya seperti itu ya. Nah, di sini kita udah definisikan. Kalau mungkin teman-teman mencari tutorial ya, ada tutorial yang mungkin kalau nggak salah Kotlin di bawah 1.4 gitu ya. Dia itu menggunakan yang namanya Kotlin Synthetic gitu ya. Kotlin Synthetic itu, jadi di sini kan kita definisikan dulu ya, find view by ID dan seterusnya gitu ya. Di Kotlin Synthetic itu tidak perlu didefinisikan seperti ini gitu. Jadi dia lebih sederhana. Jadi langsung misalkan di sini kita punya apa? ID-nya text view ya, text view. Kemudian nama ID-nya text view result. Kemudian dia diapakan gitu ya, atau sebuah button. Misalkan tadi ada button submit dot ada set on click listener gitu ya. Nah, ini kalau menemukan tutorial seperti ini dia menggunakan yang namanya Kotlin Synthetic gitu ya. Kalau nggak salah dia sekarang udah deprecated ya, jadi tidak digunakan lagi. Kotlin Synthetic, Synthetic gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ya di sini kan keterangannya apa? Dia sudah deprecated ya. Jadi dalam mengelola view si Kotlin Synthetic ini sudah deprecated, sudah tidak digunakan lagi ya. Contohnya ini kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya di sini kan find view by ID ya seperti tadi. Nah, di Kotlin Synthetic ini langsung ID view-nya yang dipanggil, kemudian kita set misalkan sebuah teks namanya adalah hello gitu ya, hello decoding misalkan. Nah, makanya nanti kalau ketemu tutorial yang dia menggunakan Kotlin Synthetic, nah teman-teman harus konversi dulu ya. Kita kembalikan ke bentuk bisa seperti ini.
Ya, bisa seperti ini. Jadi definisikan dulu, atau nanti bisa juga seperti ini. Nah, misalkan saya akan buat sebuah variabel namanya adalah my button, ya, sama dengan find view by ID. Nah, dia adalah sebuah button, kemudian find r, ya, .id misalkan btn submit. Nah, cara seperti ini juga bisa gitu ya. Kalau ini kan tadi apa, widgetnya kita definisikan di atas, misalkan button submit itu nanti adalah sebuah button. Button reset itu adalah sebuah button gitu ya. Kita bikin sebuah variabel namanya button submit, namanya tipe tipe widgetnya dia adalah button gitu ya. Kemudian baru kita eh, panggil lagi di sini. Misalkan tadi button submit, find view by ID, r.id button submit ya. Atau seperti ini juga boleh, langsung val my btn gitu ya, sama dengan find view by ID, kemudian diikuti dengan dia itu sebuah widget apa. Misalkan di sini button gitu ya. Kemudian diikuti dengan ID-nya yang mana gitu ya. Jadi boleh. Nah, misalkan seperti ini, kita gunakan yang seperti ini aja. Nanti saya akan coba pindahkan ke dalam sebuah function biar teman-teman juga mengerti ya. Ada kita juga bisa membungkus bagian yang sini, variabel-variabel ini ke dalam sebuah function. Tinggal nanti kita attach gitu ya. Tinggal nanti kita panggil dia di function on create gitu ya. Jadi kita pisahkan dengan on create. Nah, di sini btn submit ya. Tadi kita ada belajar tentang set on click listener. Nah, kemudian ketika nanti button submit diklik, nah, ketika button submit dia diklik, terus apa yang ingin kita lakukan? Misalkan kita tampilkan sebuah TOAS gitu ya, make text, kemudian konteksnya adalah this. Konteks di sini dia akan merujuk ke activity itu sendiri ya. Contohnya di sini kalau kita lihat ya, this, terus si kelas yang namanya main activity dia ter-highlight gitu ya. Artinya apa? This ini dia kembali ke main activity sendiri gitu ya. Nah, kemudian apa yang ingin kita tampilkan ketika button si submit diklik? Misalkan yang akan kita tampilkan adalah isi dari edit tag yang namanya name tadi. Nah, di sini tadi ya. Kita bisa set it name ya, edit tag name, kemudian kita tambahkan teks. Nah, selanjutnya kita berikan dia durasi ya. Durasinya mau berapa lama gitu ditampilkannya. Nah, durasinya mau berapa lama? Nah, ada pilihannya, ada long ya, ada short ya. TOAS, kemudian length, ada short. Short ini kalau nggak salah dia ditampilkan selama 3 detik ya. Kalau yang long itu kalau nggak salah dia 5 detik. Nanti kita coba. Nah, kemudian kita juga punya sini ya, kita punya text view. Jadi nanti selain dalam bentuk TOAS, kita juga tampilkan di sini dalam bentuk text view ya. Apa yang kita inputkan di dalam name, kita munculkan di dalam sini gitu ya. Nah, caranya berarti di sini tinggal kita panggil text view result sama dengan text view result dot text ya. Kemudian kita isi juga dengan it name dot text gitu ya. Jadi nanti apapun yang diisi di dalam edit tag di dalam text view ini juga nanti dia bakalan muncul gitu ya. Nah, sampai sini dulu gitu ya. Nanti kita coba lagi yang tambahkan yang reset gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Oke. Jadi ini langsung sekalian saja ke activity ya. Kemudian nanti ada intent, kemudian ada fragment gitu ya. Oke, sudah install. Nah, sini ya. Jadi apapun yang kita ketikkan di sini, misalkan namanya adalah siapa? Budi gitu ya. Kita submit. Nah, di sini kan muncul Budi. Di text view-nya muncul Budi, kemudian di TOAS di bawahnya sini juga muncul Budi gitu ya. Jadi apapun yang kita masukkan belajar Android gitu ya. Submit. Nah, di sini juga muncul belajar Android. Nah, ini
kenapa bisa muncul? Karena kita menggunakan yang namanya event listener. Untuk button itu ada yang namanya on-click listener. Kemudian ketika dia diklik buttonnya, kita masukkan ke dalam TOAS. TOAS itu tadi yang muncul di sini tadi ya. Kemudian apa? Kita isi si kontennya yang ada di TOAS tersebut dengan apa yang kita masukkan di edit text ini gitu ya. Dan tadi apa, length-nya adalah short, kemudian jangan lupa ditambahkan show ya supaya dia bisa muncul. Kemudian juga kita tambahkan di text view di sini, apapun yang kita ketikkan di mana di edit text name sini, dia juga muncul di sini gitu ya. Oke. Nah, jadinya kalau kita hapus, kita submit, nah di sini kan dia kosong gitu ya. Nah, ini nanti coba kita handle gitu ya. Kita handle misalkan kalau dia kosong munculkan pesan apa gitu ya. Nah, tapi kita mulai dulu dari yang reset ya, button reset. Nah, button reset karena dia juga button ya, berarti dia juga punya yang namanya click listener ya. Kita bisa tambahkan misalkan ketika diklik button reset, maka apapun yang kita tuliskan di sini kita klik reset, dia akan terhapus misalkan ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan di sini TOAS dulu gitu ya untuk melihat hasilnya nanti. Misalkan di sini masukkan pesan gitu ya. Kemudian TOAS dot length-nya kita short saja, kemudian kita show gitu ya. Nah, kemudian kita set sama ya di edit tag-nya. Edit tag-nya, kemudian set text, kita set dia kosong gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba ya, kita coba dulu kita jalankan. Jadi ketika nanti diklik reset muncul masukan pesan gitu ya. Kemudian edit tag-nya nanti kita set menjadi kosong. Oke, kita masukkan, submit, oke masih jalan, kita klik reset. Nah, di sini muncul masukan pesan, tapi di sini juga awalnya tadi apa? Mengosongkan ini juga ya, mengosongkan edit tag-nya. Tapi di sini kan masih salah gitu ya. Salahnya itu gimana ketika diklik reset, seharusnya kalau dia sudah kosong, yang muncul nanti cukup ini saja gitu ya. Nah, kalau dia misalkan ada isinya ketika diklik reset, yang bawah sini TOAS-nya jangan dimunculkan gitu ya. Nah, kita perlu handling lagi. Jadi sini kita bikinkan misalkan sebuah variabel namanya adalah str itName ya. Kemudian kita panggil si itName, kita convert dia menjadi string. Nah, setelah menjadi string baru di sini kita bisa berikan kondisi if str ya itName.isEmpty. Nah, baru apa? Baru kita jika inputannya nanti di bagian edit tag itu dia kosong, maka munculkan ini ya. TOAS-nya ini gitu ya. Jika tidak kosong, maka yang kita lakukan adalah mereset isinya gitu ya. Kita hapus isinya. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, kalau kita klik reset, nah sekarang kan yang muncul masukkan pesan gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan tes, submit ya, ini udah jalan. Kemudian kalau kita reset, nah yang TOAS-nya kan tidak muncul, tapi apa? Dia mereset yang edit tag yang di atas ini gitu ya. Kalau kita reset lagi sekali, nah baru dia muncul. Kenapa? Karena di sini dia sudah kosong gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh user interaction nanti menggunakan yang namanya set on click listener ya, memanfaatkan event listener yang ada di button gitu ya. Nah, ini tadi kan kita create-nya di mana? Langsung di on create gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa bikin
nanti menggunakan sebuah function. Jadi di sini kita bikin sebuah function, misalkan private func ya, kemudian namanya adalah button submit gitu ya. Nah, kita pindahkan yang ini sampai sini, kita pindahkan, kita masukkan ke sini gitu ya. Oke, kemudian nah di sini baru kita panggil, perlu diingat lagi tadi apa? Pertama-tama ketika aplikasi dijalankan, dia akan menjalankan yang namanya activity, dia punya yang namanya activity lifecycle ya. Pertama-tama adalah on create. Supaya si function ini bisa jalan ya. Ini kan dia berada di luar function on create ya, si btn submit ya. Nah, si btn submit ini kita masukkan ke dalam sini, kita panggil btn submit seperti ini gitu ya. Atau ini kita ganti ya, ini namanya soalnya sama. Nanti bingung nanti. btn namanya adalah submit listener ya. Oke. Sini kita ganti submit listener. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kita membuat sebuah function yang dia itu berada di luar on create, tapi kita juga panggil si functionnya di dalam si on create supaya apa? Supaya nanti ketika masuk ke lifecycle on create, dia juga nanti meng-create yang namanya atau memanggil yang namanya button submit listener ya. Nah, jadi kalau kita jalankan, dia harusnya tetap bisa jalan gitu ya, submit. Nah, jadi sama aja gitu ya. Cuma di sini kan kita jadinya apa? Kita mengelompokkan si listener ini ke dalam sebuah function gitu ya. Nah, terus ada lagi tadi kalau mau misalkan menggunakan konsep yang lain ya, ini bisa kita saya kasih komen saja. Nah, di sini kita bisa gunakan kita tambahkan seperti ini. Kita bikin dulu file ya. Di sini file. Nah, baru di sini apa? Dia adalah sebuah edit tag ya. Dan ini kita tambahkan. Dia adalah sebuah text view. Nah, kemudian dia adalah sebuah button. Dan di sini dia adalah sebuah button juga gitu ya. Nah, jadinya ini kalau kita jalankan lagi nantinya tetap sama gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Nah, sama aja gitu ya. Submit tetap sama, reset ya. Kita reset. Nah, tetap sama ya. Jadi ada beberapa cara ya. Tergantung nanti teman-teman ingin melakukan pendekatan seperti apa gitu ya. Oke, yang jelas ini adalah contoh user interaction di activity yang namanya main. Kemudian di sini dia ini harus belajar ini dulu ya, belajar nanti itu belajar OOP ya, object oriented ya. Kalau nggak salah itu ada. Nah di sini ada pewarisan. Nah di sini kan ada main activity itu app compact activity ya. Jadi dia nanti si main activity itu diturunkan dari kelas yang namanya app compact activity gitu ya. Ini nanti harus belajar OOP dulu ya. Nanti kita sampai ke OOP ya. Jadi materinya pasti nanti sampai gitu ya. Baik di teori ataupun nanti di praktikumnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang bentuknya button gitu ya. Set on click listener. Kemudian yang input control itu kan ada lagi kemarin yang namanya, oh ini sudah menggunakan edit view juga ya, edit tag juga ya. Kemarin itu ada yang namanya checkbox gitu ya. Kemudian ada yang namanya radio button gitu ya.
Jadi kalau radio button, kita lihat lagi di sini, input control, ya. Nah, si checkbox dan radio button bentuknya seperti ini adalah checkbox, ini adalah radio button. Kemudian si checkbox itu apa? User can select any number of choices. Artinya si user nanti dapat memilih lebih dari satu pilihan gitu ya. Kemudian apa? Checking one box doesn't uncheck another. Jadi misalkan sini dia ada 3, kemudian yang checklist misalkan 2, kemudian kita uncheck yang di tengah-tengah ini checklistnya, otomatis dia tidak mempengaruhi yang lain gitu ya, karena dia nanti berdiri sendiri gitu ya, dianggap berdiri sendiri, dan karena dia memang tipenya adalah checkbox itu apa, dia itu bisa di checklist lebih dari satu gitu ya. Nah, kemudian bentuknya adalah vertical list, jadi dia ke bawah biasanya gitu ya. Kemudian ada biasanya juga dia digabungkan dengan button submit. Jadi misalkan kita ada sebuah form tersebut nanti berisi misalkan ada edit tag, anggaplah sebuah form registrasi gitu ya. Nanti ada inputan untuk nama gitu ya. Kemudian misalkan jenis kelamin, nah jenis kelamin bisa menggunakan radio, nantinya radio button ya. Kemudian misalkan ada pilihan yang lain, misalkan ada hobi misalkan gitu ya. Hobinya apa? Nah, hobinya misalkan ada pilihannya macam-macam. Nah, kita bisa pilih dia lebih dari satu. Nah, itu nanti kita gunakan yang namanya si checkbox ini si checkbox ini gitu ya. Kemudian apa? Kemudian nanti untuk memprosesnya kita gunakan button ya. Jadi ketika diklik si buttonnya, dia akan akan menggunakan yang on click listener tadi ya. Oke ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, nah kayak tadi saya ada tamu sebentar ya. Oke, nah kita lanjutkan. Ini tadi bentuknya adalah si checkbox ya. Kemudian untuk radio button, nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya radio group. Radio group ini nanti membungkus si radio button. Nah, jadinya si radio button ini kan nanti dia cuma boleh dipilih salah satu gitu ya. Walaupun nanti misalkan apa? Misalkan ada banyak pilihan gitu ya menggunakan radio button. Nah, yang bisa dipilih itu tetap hanya satu. Kemudian di sini apa? Checking one uncheck, checking one, uncheck all other in group. Jadi di sini misalkan ada 3, kalau kita cek ataupun kita pilih yang bawahnya sini salah satu, otomatis nanti dia akan merubah yang pilihan yang sebelumnya gitu ya, karena dia cuma boleh dipilih satu gitu ya. Nah, itu menggunakan radio button. Kemudian biasanya juga sama ya, ini setiap radio button punya yang namanya on click handler ya, sama dengan si checkbox ini ya. Nah, kemudian biasanya juga digabungkan dengan menggunakan submit button ya. Nah, ini teman-teman bisa mungkin ada yang ikut kelas saya ya di praktikum ya. Kalau praktikumnya mesti sudah kalau nggak salah kemarin sudah saya sampaikan juga yang
ini ya, yang radio button dan checkbox itu contohnya seperti apa ketika bikinkan ke dalam sebuah form gitu ya. Nah, mungkin ini singkat saja akan saya contohkan lagi ya biar kita paham ya. Nah, kita lanjutkan di Android-nya tadi. Nah, kita akan bikinkan sebuah layout resource baru karena kita belum belajar activity ya, belum sampai ke activity-nya. Jadi kita buat ini dulu saja. Kita bikin yang namanya form layout gitu ya. Ya, form layout. Kemudian kita tambahkan bentuknya misalkan linear ya. Kita ganti menjadi linear saja. Kemudian jangan lupa orientation-nya misalkan kita kasih dia vertikal saja gitu ya. Dan ini oke. Nah, kemudian di atasnya kita punya edit tag ya. Match parent, wrap content, kemudian hint-nya tadi misalkan nama gitu ya. Kemudian ID jangan lupa, ID-nya adalah edit tag nama gitu ya. Kemudian kita di bawahnya ada radio button. Nah, tapi kita masukkan dia ke dalam radio group dulu. Nah, seperti ini. Match parent, wrap content, kemudian kita kasih ID, misalkan ini adalah ID-nya radio group gender gitu ya, karena misalkan ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian kita tutup ya sini. Nah, di dalamnya sini baru kita masukkan radio button, match parent, misalkan wrap content, kemudian teksnya laki-laki, kemudian dia punya ID, ID-nya berapa? Ini text size ya kita ganti. Oke, ID-nya misalkan namanya adalah radio button male gitu ya. Kemudian kita berikan dia text size-nya misalkan 25. Tuh ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita punya laki-laki, kemudian kita perlu lagi satu, kita copy saja. Jadi jangan lupa untuk selalu memberikan yang namanya ID gitu ya. Karena nanti akan kita proses di activity-nya. Email misalkan, kemudian teksnya adalah perempuan ya. Oke. Nanti tinggal teman-teman bisa modifikasi lagi ya. Kemudian di sini kita berikan apa? Padding saja supaya lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada jaraknya dengan layout di samping-sampingnya. Nah, kemudian di bawahnya sini, mungkin di sini kita masukkan ini dulu ya, text view dulu gitu. Match parent, wrap content, kita kasih nama, jenis kelamin gitu ya. Jadi kita berikan dia label text, kan jenis kelamin gitu ya. Oke, nah yang ini nggak usah dikasih ID, nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti kita tidak, karena dia akan dijadikan sebagai label saja gitu ya. Ini kalau ada yang merah seperti ini, diklik ya, klik saja. Kalau ada pilihan fix, kita fix saja ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu text view lagi. Misalkan di sini apa? Match parent, wrap content. Di sini untuk yang nanti checkbox gitu ya. Nah, checkbox misalkan kita beri nama labelnya misalkan apa? Pilihan gitu ya. Di sini kita lihat, oke. Apalagi nih text view, kita lihat, dah gitu dulu aja ya, pilihan.
Nanti bisa di-custom sendiri, mau dibesarkan lagi size-nya, hurufnya ya silahkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya checkbox. Nah, checkbox, match parent, wrap content, dia biasanya apa? Tadi bentuknya vertikal. Jadi di sini teksnya misalkan apa? Hobi ya. Misalkan di sini bukan pilihan hobi saja, itu ya hobi. Kan teksnya adalah berenang, itu ya. Kemudian kita berikan ID, ini adalah checkbox berenang, gitu ya. Berenang. Oke. Udah, misalkan kurang gede kita berikan dia text size, kita samakan misalkan 25 ini, gitu ya. Oke, nah kita tambahkan 2 lagi ya. Seperti ini, akan dia apa berenang, kemudian ada futsal gitu ya. Ini futsal, kemudian yang satunya misalkan hobinya adalah membaca gitu ya. Membaca. Nah, hobi berenang, futsal, membaca gitu ya. Nah, kemudian kita tadi ya idealnya commonly ya bukan idealnya tapi commonly biasanya dia apa si input control ini salah satunya si checkbox ini dan radio button ini commonly used with a submit button gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini satu buah button yang nanti kita gunakan sebagai button submit gitu ya. Oke, nah kita beri dia teks submit gitu ya. Submit, kemudian ID-nya adalah btn submit gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk menampilkan hasilnya, jadi kita misalkan menuliskan nama, kemudian memilih si si radio button, memilih hobi, kita tampilkan dia dalam bentuk text view gitu ya, di bawahnya sini saja gitu ya. Ini untuk contoh saja. Jadi kita bikin dia match parent, wrap content, kemudian text size-nya misalkan 15, text size-nya kita kosongkan saja. Kemudian sini ada text size 15. Oke. Atau di sini kita kasih dulu ya untuk melihat posisinya sekarang di mana gitu. Oke, di pinggir kita pengennya nanti dia di tengah gitu ya. Kita set gravity center. Nah, dia udah di tengah. Jangan lupa kita berikan dia ID ya. ID-nya adalah ini adalah text view result. Oke. Udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke main activity-nya gitu ya. Kita masuk ke sini. Nah, teman-teman silakan nanti mau menggunakan konsep yang awal tadi. Jadi dibikinkan lagi misalkan kita tadi ada apa aja? Ada satu button, kemudian satu text view, 3 checkbox, kemudian ada radio button 2, ada radio group 1, kemudian ada edit tag 1 gitu ya. Nah, kalau di sini saya akan mencoba menggunakan function saja gitu ya. Jadi ini saya matikan dulu, saya komentar ya. Kita berikan komentar, kita blok, kita berikan komentar supaya dia tidak jalan. Kemudian di sini, nah karena kita masih menggunakan satu activity, di sini kita rubah dulu activity-nya ke form layout gitu ya. Jadi nanti kalau kita jalankan, dia nanti sudah muncul si form layout-nya gitu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Tapi di sini dia belum punya yang namanya event listener. Dia belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Cuma dalam bentuk form biasa saja gitu. Nah, sekarang kita akan tangkap namanya menggunakan ketika disubmit nanti kita tangkap, kemudian jenis kelaminnya nanti ketika dipilih ya. Kemudian hobinya, nah nanti kita baca juga gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita bikin saja function misalkan private function. Nah, ini adalah misalkan form submit gitu ya. Nah, teman-teman di sini berarti tinggal
ditambahkan saja. Kita punya apa saja tadi? Edit tag ya, saya akan buat file edit tag name gitu ya. Sama dengan saya gunakan cara seperti ini saja. Tag, kemudian r.id, kemudian edit tag name gitu ya. Edit tag name apa nama tadi? Nama ya, di sini menggunakan nama. Oke, saya akan rubah saja biar sama. Di sini nama gitu ya. Kemudian file kita punya radio group ya. Kita rg radio group gender misalkan gitu ya. Find view by ID radio group, kemudian r.id.rg gender. Oke. File radio button mail find view by ID radio button ya. Kemudian apa? r.id.rb mail gitu ya. File rb female sama dengan find view by ID radio button r.id rb female ya. Jadi yang belakang sini ini kan tadi apa? Kita cari view-nya yang dia itu bagian widgetnya yang mana. Dia adalah radio button, kemudian di mana di dalam resource ya, kemudian ID-nya apa? RB female ya. Kemudian dia nanti resource ini kan nanti ke layout sini ya. Di sini kan kita definisikannya adalah form layout. Berarti kita cek di form layout, kita lihat di tiap-tiap ininya, tiap-tiap ID-nya. Misalkan tadi radio button, di sini kan nama ID-nya 1. Ada RB male untuk laki-laki, kemudian yang RB female untuk yang perempuan gitu ya. Begitu juga nanti yang seterusnya. Nah, kita definisikan lagi file. Kita punya checkbox berenang tadi ya. Sama dengan find view by ID, kemudian dia adalah sebuah checkbox r.id.checkbox berenang. Jadi usahakan nanti pemberian nama di ID itu tidak menyulitkan kita untuk mengidentifikasi ya. Contohnya di sini kan, misalkan saya buat seperti ini ya. Misalkan diawali variabelnya namanya adalah IT. IT itu nanti maksudnya adalah sebuah edit tag gitu ya. Kemudian nanti di view-nya, di layout-nya itu saya kasih nama IT underscore nama misalkan. Di sini saya bikinnya di main activity-nya saya tinggal bikin IT kemudian nama. Nah, jadi kita lebih mudah nanti mengidentifikasi bukan setting si view-nya gitu ya. Futsal ya tadi. Futsal sama dengan find view by ID. Dia adalah sebuah checkbox ya. Kemudian r.id.cb futsal ya. Karena di programming itu yang paling susah itu sebenarnya bukan ngodingnya ya. Yang paling susah itu adalah memberi nama variabel gitu ya. Itu paling susah gitu ya. Nanti variabelnya ada yang namanya X gitu ya. Bingung gitu ya. Ada yang namanya A. Tuh, ada yang namanya ABC gitu ya. Nah, itulah paling susah gitu ya. Makanya supaya lebih teratur ya, khususnya di sini di apa? Di Kotlin, di Android kita gunakan konsep seperti ini aja. Misalkan kita bikinnya widgetnya apa atau view-nya apa gitu ya. Misalkan dia sebuah edit tag gitu ya. Nah, kita singkat aja. Kemudian kita kasih dia itu untuk apa gitu ya. Edit tag yang nanti diisi apa. Kemudian nanti di view-nya, di layout-nya tinggal dikasih seperti ini gitu ya. Nah, jadinya kita mengurangi apa ya, mengurangi kita harus bolak-balik sini ngelihat lagi gitu ya. Terus satu selesai balik lagi. Nah, mengurangi hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada CB membaca gitu ya. Find view by ID checkbox ya r.id.cb.membaca. Nah, ini file kita punya submit ya, button submit sama dengan find view by ID, dia sebuah button, kemudian r.id kita kasih nama tadi btn submit ya. Jadi ini sebenarnya tidak masalah kalau misalkan sama ya ininya nama
view-nya, tapi kan kita sedang berada di mana? Di layout yang berbeda gitu ya. Kemudian ada file text view result ya. Nanti untuk menampilkan hasilnya kita tuliskan find view by ID text view, kemudian r.id, kemudian apa? Text view result. Nah, kita udah definisikan semua view ataupun widget yang kita perlukan. Nah, baru di sini kita lakukan pengolahan gitu ya. Jadi ketika nanti dia di submit, di klik submit ya, dia akan baca nama, dia akan baca bagian sini, bahkan juga dia akan baca bagian si checkbox-nya gitu ya. Oke, kita balik lagi di main activity-nya. Kita akan coba bikinkan form, tadi yang namanya adalah form submit. Oh ya, jangan lupa di sini kita langsung masukkan saja form submit ya, supaya nanti ketika kita menjalankan dia sudah bisa jalan ya. Nah, kemudian pertama kita akan lakukan apa? Kan di sini kita menggunakan btn submit ya. Nah, berarti ketika dia diklik button submit-nya, jadi btn submit dot set on click listener, dia ngapain gitu ya. Nah, ketika dia diklik dia ngapain? Pertama, misalkan kita akan cek dulu ya, kita buat dulu sebuah variabel yang namanya res ya, atau result gitu ya. Namanya adalah result. Kita isi dengan petik kosong dulu ya. Kemudian kita akan buat lagi, kita akan konversi dulu si it.name ini, it nama ini ke string ya. Gunanya apa? Nanti kita bisa gunakan yang namanya metode isEmpty gitu ya. IsEmpty itu nanti bisa kita gunakan untuk mengecek ya. Kalau misalkan di sini dia kosong, nanti kita munculkan apa? Pesan error di sini gitu ya. Bukan pesan error tapi warning lah. Ya error lah. Ininya nanti namanya error gitu ya. Jadi misalkan ini nggak boleh kosong dan dia tidak bisa disubmit gitu ya. Artinya dia tidak diproses gitu. Kita beri nama misalkan str it nama gitu ya. Kemudian kita konversi dia ke string yang mana? Yang it nama dot text to string. Nah, baru di sini kita bisa gunakan if str it nama dot is empty. Nah, jika dia kosong, maka anggaplah ini dulu ya. Kita akan tampilkan dalam bentuk toas dulu gitu ya, untuk memastikan bahwa dia sudah jalan. This ya, kemudian field tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian toas, kemudian duration-nya adalah length long gitu ya, dot show. Oke, kita coba jalankan. Jadi nanti ketika dia diklik ya, si buttonnya, ketika dia kosong, nah dia akan menampilkan toas seperti ini gitu ya. Untuk yang edit tag-nya ya. Oke, ini udah jalan, kita submit. Nah, di sini kan muncul toas ya. Field tidak boleh kosong. Oke, ini udah jalan berarti. Nah, tapi kita pengennya bukan seperti ini, tapi nanti muncul di samping sini gitu ya. Nah, ini kita hapus saja. Kita kembalikan. Oke, kita lihat dulu. Sini ya. Mana tadi? Sini ya. Nah, kita akan cek, ini sudah dicek ya. Jika dia kosong, maka kita akan, nah, pertama, jadi ketika merancang sebuah aplikasi, nanti kita pasti nanti akan menemukan hal-hal yang kalau di mana di programming yang lain kita menyebutnya biasanya status gitu ya, atau flag gitu. Nah, di sini kita akan buat flag ya, sebuah flag var flag field gitu ya, atau di sini bahasanya empty field gitu ya. Empty field sama dengan false. Nah, ini gunanya apa? Jika dia kosong, kita kan punya state awal, empty field ini dia false. Ketika dia kosong, nah kita ubah dia menjadi apa? Empty field
sama dengan true. Kalau dia true, berarti nanti kita tampilkan pesan error si it nama dot error. Nah, tadi pesannya apa? Sama dengan field tidak boleh kosong. Kemudian di sini if si empty field ya tidak sama not empty field ya ketika dia uh, nah di sini kita tampilkan apa? Oke, nah jika dia di sini empty field-nya dia false ya, baru nanti boleh dieksekusi gitu ya. Tapi ketika dia nanti eh, masih true, nah maka apa? Maka dia nanti akan masuk ke blok sini gitu ya. Kalau kita tuliskan seperti ini kan true gitu ya. Kalau kita berikan sini dia false ya. Jika dia false gitu ya di sini ya, kan dia harus melalui ini dulu ya, melalui bagian sini gitu. Jika dia false nanti maka apa? Maka di sini baru diproses. Nah, diprosesnya gimana? Kita masukkan ke result sama dengan tv result.text ya, sama dengan str it nama toString gitu ya. Oke, ini dulu kita reload dulu. Kita submit. Nah, ini kan muncul nih, field tidak boleh kosong gitu ya. Nah, tapi kalau kita masukkan nama tadi Budi gitu ya. Kita submit. Nah, sekarang di sini dia berubah di bawah sini ya. Text view-nya berubah menjadi Budi. Kenapa? Karena dia sudah tidak kosong. Tapi kalau dia kosong, nah maka dia akan berhenti di sini gitu ya. Dan di bawahnya sini dia tidak akan tereksekusi gitu ya. Karena dia nyangkut gitu ya. Nyangkutnya di sini. Nah, kemudian kita punya apa tadi? Kita punya baik yang ini kan sudah ya, yang edit tag-nya sudah berarti. Nah, sekarang kita mau olah yang bentuknya radio button ya. Oke, kemudian di sini berarti kita coba masukkan. Nah, sini aja result tadi ya, plus sama dengan ya. Jadi plus sama dengan itu kan sama aja dengan operator aslinya itu adalah sama dengan result plus apa gitu ya. Nah, jadi kita menggabungkan string. Di sini kan kita definisikan var result sama dengan string kosong. Di bawah sini kita gabungkan lagi stringnya menggunakan cara plus sama dengan. Jadi nanti string yang di atas sini itu akan digabungkan dengan yang di sini. Nah, result plus sama dengan apa? Tadi itu ada ini ya, nama dulu, nama plus str name, ya str nama, ya. Kemudian toString, toString, oke. Kemudian kita set dulu ya, kita tes dulu. Ini kita masukkan result, ya. Kita tes dulu, apakah nanti muncul. Nama, submit dulu, dia masih jalan. Submit, nah ini udah muncul ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang radio group. Nah, berarti di sini apa? If radio group gender dot checked ya, radio button ID tidak sama dengan -1, artinya dia ada yang dipilih gitu ya. Maka apa? Result kita tambahkan lagi sama dengan
jenis kelamin yang dipilih apa gitu ya. Sini kita lakukan if radio button male gitu ya dot is checked ya. Nah, ini nanti return-nya adalah true atau false. Ketika dia di checked berarti dia true, ketika nanti dia tidak dipilih berarti dia false ya. Ketika dia true, radio button male ini diklik gitu ya atau dipilih, maka result kita tambahkan dia akan muncul laki-laki gitu ya. Dan jangan lupa di /n ya untuk membuat nanti apa baris baru gitu ya. Ini juga kita tambahkan misalkan /n gitu ya. Kemudian di sini else if rb female dot nah, is checked ya. Sama ya. Ini result. Ini apa? Kita berikan dia perempuan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada result lagi kita pilih kita tambahkan apa hobi gitu ya. Hobi. Nah, baru sini if siapa? Berenang is checked gitu ya. Maka apa? Maka juga di sini kita tambahkan result result plus sama dengan hobinya adalah berenang gitu ya. Kalau dia nanti di sini if futsal ya dot is checked, maka dia resultnya plus sama dengan futsal gitu ya. Kemudian satu lagi if cb membaca dot is checked ya, baru dia result plus sama dengan membaca gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia menggunakan var. Var kemarin apa? Dia itu bisa di ini ya. Bisa di apa namanya? Bentar ya. Bisa ditulis ulang gitu ya karena menggunakan var. Kalau menggunakan val, dia kemarin apa? Dia sifatnya nanti read only. Kalau var dia bisa di reassign dengan nilai yang baru. Makanya di sini kan kita bisa menambahkan plus sama dengan nilai yang baru gitu ya. Plus sama dengan yang baru lagi. Jadi kita melakukan yang namanya concatenate string ya. Nah, setelah itu apa? Di sini sudah CB futsal, CB membaca sudah. Nah, baru di sini jika si semuanya ini sudah tercek gitu ya, sudah terpilih, barulah di sini kita tambahkan gitu ya. Nah, baru kita masukkan resultnya ke dalam yang namanya text view result gitu ya. Jadi nanti hasilnya munculnya di sini. Di sini gitu ya. Di form layout ya. Di sini ya. Kita berikan nilai misalkan 20 ya. Nah, tinggal kita jalankan. Oke, udah jalan. Nah, kita coba submit dulu. Nah, dia tidak boleh kosong. Berarti kita harus masukkan, walaupun di sini kita pilih ya, ini sudah kita pilih, kita submit. Nah, di bawah sini tetap tidak berubah gitu ya. Kenapa? Karena statusnya di sini dia masih bernilai empty field-nya adalah true. Artinya apa? Artinya belum bisa menjalankan yang bagian sini. Karena masih ada yang is empty-nya bernilai, empty field-nya bernilai true. Nah, kecuali setelah kita masukkan Budi, gitu ya. Dia laki-laki, misalkan dia futsal, seperti ini, kita submit, nah baru dia muncul gitu ya. Nama Budi, jenis kelamin yang dipilih laki-laki, hobinya adalah futsal.
Kalau misalkan tambah lagi di sini submit, nah di sini kan ganti lagi berenang dan futsal. Kalau dia membaca, nah seperti ini gitu ya. Hobinya. Nah, jadi si edit teks ya, kemudian radio button, checkbox, kita bisa olah ya menggunakan yang namanya button set on click listener gitu ya. Jadi ketika di submit baru dia diproses gitu ya. Sesuai dengan apa tadi yang di sininya ya, bahwa commonly use with a submit button. Walaupun sebenarnya bisa saja misalkan kita pengennya apa? Pengennya itu tanpa menggunakan button misalkan. Jadi langsung di sini ada checkbox, terus nanti kita cek gitu ya. Itu bisa saja. Jadi si checkbox itu nanti dia punya yang namanya set on check change listener gitu ya. Jadi nanti di situ bisa kita cek misalkan dia ketika dipilih nanti nanti apa dia akan menjadi true. Ketika dia di uncheck ya, checklistnya dihapus berarti nanti dia akan menjadi false ya. Itu mungkin nanti di praktikumnya dijelasin gitu ya. Nah, saya pengen pindah ya karena ini menurut saya sudah oh mungkin ada lagi ya spinner ya. Kemarin kayaknya ada spinner. Saya akan buatkan itu lagi spinner di sini saja. Spinner itu nanti spinner itu kan bentuknya drop down ya. Kalau misalkan di web kita nyebutnya menu drop down gitu ya. Bentuknya drop down. Nah, otomatis dia punya data gitu ya. Datanya itu bisa kita definisikan nanti di sini di activity-nya atau misalkan kita definisikan dulu di string ya, string.xml. Jadi ada yang namanya string array, misalkan list hari gitu ya. Nah, kemudian di sini baru kita tambahkan item, misalkan apa? Harinya ada hari Senin gitu ya. Nah, ini kita copy. Ya, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, kemudian di sini Minggu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di input control, nah ada yang namanya spinner ya. Jadi bentuknya seperti ini, bentuknya drop down nanti ya. Nah, data-datanya ini bisa kita ambilkan atau bisa kita set di yang namanya values ya, res values, kemudian string .xml, kemudian kita buatkan yang namanya string array, kemudian namanya apa gitu ya. Atau nanti di dalam activity-nya, nanti dalam bentuk list atau array. Nanti kalau di dalam sini kita perlu yang namanya adapter ya, untuk menghubungkan supaya si datanya dengan si view-nya itu nanti terhubung gitu ya. Nah, kita masuk ke sini saja, kita split. Misalkan kita gunakan di sini linear layout gitu ya. Linear layout, kemudian orientation vertikal, kita buatkan yang namanya spinner ya. Seperti ini spinner, match parent, wrap content, kemudian ID-nya misalkan spinner hari gitu ya. Di sini ID, SP, hari gitu ya. Kemudian untuk mengambil datanya ya di sini ya. Itu kita berikan yang namanya entries ya. Entries kita ambilkan dari array, kemudian list hari. Nah, di sini dia udah muncul ya. Udah muncul Senin gitu ya. Kemudian supaya lebih besar kita berikan padding misalkan 15 dp gitu ya. Nah, ini udah kelihatan. Oke, nah berarti di activity-nya di sini itu tinggal kita tambahkan spinner itu juga punya, kita lihat ya. Di sini ada nggak sih? Radio button. Nah, atau di sini kita gunakan ini saja. Kita gunakan button saja. Berarti kita tambahkan saja satu button. Nanti ketika diklik, nanti muncul misalkan kita memilih hari apa gitu ya.
Oke, ini kita tutup. Kita berikan button, nah match parent, wrap content, kemudian teksnya eh, teksnya adalah submit. Nah, ID-nya adalah sama gitu ya, btn submit gitu ya. Oke. Ya, jadi nanti ketika diklik Senin muncul TOAS misalkan ya. Kita mencobanya itu nanti sederhananya menggunakan TOAS dulu aja. Nah, berarti masuk ke sini, ini kita matikan dulu ya. Nah, kita masuk ke sini namanya apa? Spinner ya. Kemudian kita buatkan sebuah function fun misalkan spinner submit gitu ya. Oke, kita jadikan dia private. Nah, kemudian apa? Karena kita menggunakan on click ya, button on click, berarti ini sama aja. Kita definisikan dulu spinner hari tadi ya, sama dengan find view by ID, dia adalah sebuah spinner, r.id, nama ID-nya adalah sp hari. Gitu ya. Kemudian file btn submit, sama dengan find view by ID, dia adalah sebuah button, r.id, dia btn submit. Nah, tinggal di sini submit button atau btn submit ya. Di sini btn submit dot set on click listener. Nah, dia apa? Kita masukkan TOAS gitu ya. TOAS dot make text this. Kemudian apa? Misalkan Anda memilih hari, kita panggil variabelnya apa? Sp hari dot selected item ya. Kemudian kita TOAS-nya kita berikan misalkan short saja, kemudian dot show. Dah seperti ini. Jangan lupa dipanggil di sini spinner submit ya. Kita jalankan. Nah, jadi ini juga adalah bagian dari input control ya. Jadi kalau mau dicoba satu-satu ini panjang ya ceritanya. Cuma tadi apa? Karena kita masuk ke materi user interaction ya, jadi otomatis ini kan adalah interaksi dengan user. Di sini juga adalah sebuah activity gitu ya. Ini misalkan ada Senin, Selasa, sampai Minggu. Nah, ini tadi berasal dari yang namanya string tadi ya. Kemudian kalau kita klik Selasa, kita submit. Nah, di sini Anda memilih hari Selasa gitu ya. Kamis, submit, Anda memilih hari Kamis. Dan seterusnya gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya list view layout ya. Jadi ini cepat saja. List view layout bentuknya kita ke sini saja. Split ya, kita linear. Kemudian kita set dia orientationnya vertikal. Oke. Kemudian ada yang namanya list view. Nah, match parent, wrap content. Kemudian, nah ini bentuk list view ya. Nah, datanya kita ambilkan nanti dari kita buat di main activity saja gitu ya. Dan kita berikan ID, list view, misalkan tadi sama hari ya. List view hari. Oke. Oke, seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita pindah ke main activity. Ini saya matikan lagi. Kita bikin function list view submit gitu ya. Submit. Nah, sini teman-teman tinggal tambahkan private function. Sini jangan lupa ditambahkan namanya adalah list view submit. Ini juga layoutnya kita ganti menjadi list view layout gitu ya. Kemudian di sini
kita tadi punya apa saja? Kita cuma punya spinner ya. Tapi kita cuma punya list view tapi kita belum punya yang namanya datanya. Nah, kita bikinkan file data hari, kita set dia menjadi list of ya. Kita jadikan dia sebuah list. Kemudian isinya apa? Senin. Nah, ini nanti harus dipelajari juga nih. Selasa. Jadi nanti ada mutable list ya, ada juga Miss Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, ini. Nah, tinggal di sini kita akan panggil ya. Tadi ada list view namanya hari, find view by ID, kemudian dia adalah sebuah list view, kemudian r.id.list view hari ya. Nah, ini kenapa dia tidak ini? Tadi namanya list view LB hari ya, ini salah. List view ya. Oke. Nah, kemudian apa? Nah, kita harus jadikan dia hubungkan dengan list view hari, kemudian kita panggil adapter supaya nanti dia bisa terhubung antara view dan si data hari ini gitu ya. Jadi kita gunakan yang namanya array adapter, kemudian this gitu ya. Kemudian diikuti dengan android .r layout ya. Kemudian apa? Kita pilih yang namanya simple list item 1 saja gitu ya. Kemudian datanya dari mana? Data hari gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal kita panggil list view hari dot set on click listener. Jadi ada namanya juga set on item ya. On item click listener. Kemudian ini kita biarkan saja. Itu nanti di kesempatan selanjutnya. Nah, toas.make text ya. This. Kemudian apa? Misalkan teksnya adalah Anda memilih hari, data hari, kemudian di sini I ini adalah position atau nanti index ya. Jadi di array itu kan selalu dimulai dari indeks ke 0 gitu ya. Jadi di sini nanti diawali dari indeks ke 0. Jadi di sini Senin ini adalah indeks ke 0, 1, 2 sampai 6 gitu ya. Datanya ada 7, indeksnya ada 6, tapi dia diawali dengan 0 gitu ya. Kemudian toas gitu ya. Short saja, kemudian show. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kita jalankan ya. Ini adalah list view. Jadi ingat array itu bentuknya nanti apa? Dimulai dari indeks ke 0 ya. Data, misalkan di sini kan datanya ada 7, Senin sampai Minggu kan 7, tapi array, kalau ditanya indeksnya ada berapa, berarti dia cuma ada 6, karena dia dimulai dari 0. Jadi sini kalau kita klik Senin, nah muncul sini ya, Anda memilih Senin. Jumat, Anda memilih Jumat. Ini disebut dengan list view ya. Nah, jadi di list view tadi dia punya yang namanya set on item click listener. Ketika diklik, maka dia akan diproses gitu ya. Karena di sini kan dia menggunakan listener tadi ya, event listener. Oke. Nah, itu contoh nanti yang user interaction. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya activity ya. Jadi tadi sekilas sudah saya sebutkan activity itu apa. Oke, bentar ya. Saya pastekan dulu presensinya. Ini mobile web service kelas G ya. Oke, cek dulu nih.
Oke, di grup ya, dilihat itu sudah ada ya. Coba dulu kalau misalkan nggak bisa nanti silakan di ini ya, silakan dikasih tahu gitu. Oke, nah saya lanjutkan tadi tentang si activity life cycle. Jadi ada yang namanya activity, ada yang namanya fragment, kemudian ada yang namanya intent gitu ya. Activity kita lihat di sini ya. Oke. Nah, activity tadi apa? Activity itu adalah komponen gitu ya. Bisa jadi dia berupa sebuah komponen yang kita lihat gitu ya. Kemudian nanti apa? Selanjutnya kita bisa berinteraksi dengan si activity tadi. Si activity itu dia punya yang namanya life cycle gitu ya. Life cycle-nya seperti apa? Jadi dari mulai dia dijalankan, activity itu dijalankan, dia akan menjalankan yang namanya on create gitu ya. Jadi ada yang namanya on create, kemudian ada on start, ada on resume. On create, disinilah tadi apa-apa yang akan diinisialisasi di awal kita masukkan ke dalam on create. Makanya tadi kalau kita menggunakan konsep yang pertama, di sini ini kan ada nih, kita memasukkan apa, memproses tadi apa, sebuah event listener langsung di dalam on create ya. Kenapa? Karena nanti ketika dia dijalankan langsung ikut juga menjalankan yang apa yang kita tuliskan tadi di sini. Atau kita definisikan dia dalam bentuk function di luar on create ya, tapi nanti kita panggil fungsinya di dalam on create. Jadi setelah nanti jalan, dia akan menjalankan si function yang kita panggil tadi. Jadi ada on create, on start. Nah, di on start itu biasanya dia sudah mulai visible ya. Visible itu maksudnya dia sudah mulai terlihat ya bentuknya gitu ya. Kemudian ada nanti on resume. Kalau sudah sampai on resume, berarti nanti apa? Activity itu masuk ke fase dia itu running gitu ya. Kemudian ketika ada activity baru, jadi activity itu ibaratnya kalau di Android kan activity ya, kalau di web itu kita sebutnya halaman gitu ya. Ketika kita mengklik halaman baru, misalkan apa? Anggaplah halaman sebuah page ini adalah sebuah activity gitu ya. Misalkan di sini ada halaman apa? Berita gitu ya. Nah, berita. Ini adalah sebuah activity. Ketika kita ingin berpindah ke activity yang lain, otomatis apa? Di sini kan kita otomatis apa? Dia akan mulai lagi gitu ya. Maksudnya dia akan running lagi activity baru dan activity yang sebelumnya itu nanti akan masuk ke fase yang namanya on pause gitu ya. On pause berarti apa? Eh, Nah, dia dia di-pause dulu gitu ya. Kemudian apa, nanti ketika dia ingin kita panggil lagi, dia akan masuk ke yang namanya on resume ya. Kemudian dia balik lagi. Nah, kemudian eh, ada lagi fase ketika dia masuk ke yang namanya on stop ya. Ketika dia masuk ke on stop berarti apa? Activity itu sudah tidak ditampilkan di layar atau dia tidak muncul di layar kita lagi gitu ya. Misalkan tadi contohnya kita pencet tombol home ya di sini. Nah, ini kan sebuah activity, kemudian ada proses ketika kita dalam posisi pause, biasanya biasanya seperti ini. Nah, ini kan dia dalam posisi pause ya. Nah, tapi ketika kita klik lagi, nah dia akan masuk ke on resume lagi. Nah, tapi kalau kita klik button home seperti ini, nah dia akan masuk ke yang namanya on stop gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini ya, nah ini dia akan masuk lagi ke yang namanya on restart gitu ya. Makanya di sini kan panahnya apa? Your activity comes to the foreground ya. Jadi activity kita ditampilkan ulang, dia nanti akan memanggil atau bukan memanggil tapi masuk ke life cycle yang namanya on restart gitu ya. Terus
baru dia jalan lagi on start, kemudian on resume, kemudian ketika ada activity yang lain lagi, ketika kita buka activity yang lain, misalkan di sini gitu ya, kita pindah ke aplikasi yang lain atau activity yang lain, otomatis dia nanti masuk lagi ke on pause gitu ya. Kita balik ke tombol home, nah dia nanti akan on stop ya. Nah, kalau kita biasanya langsung tekan back seperti ini, nah dia itu biasanya masuk ke yang namanya on destroy gitu ya. Jadi dia akan dihancurkan gitu ya, atau di apa namanya, di destroy gitu ya dari memori gitu ya. Nah, ini adalah activity life cycle gitu ya. Nah, contohnya apa activity? Nah, yang kita buat ini adalah activity gitu ya. Makanya sini kan ketika kita pertama kali membuat sebuah project akan terbuat sebuah activity, satu activity yang namanya main activity gitu. Kemudian dia punya yang namanya view yang di sini namanya adalah activity main. Nah, misalkan kita ingin berpindah gitu ya, dari satu view, dari satu activity ke activity yang lain, atau tadi dari halaman satu ke halaman yang lain. Ini kita kembalikan dulu, activity main, kemudian ini kita matikan dulu saja, ya. Kemudian kita akan coba, oke, kita akan coba buat sebuah activity baru, misalkan di sini new, ya di sini diklik package-nya, new, kemudian kita pilih activity, kemudian blank, ada nggak empty ya, empty activity, kemudian kita kasih nama misalkan second activity atau activity kedua, kita finish. Nah, kemudian dia tadi karena kita mengklik akan meng-create layout untuk activity second, ya yang kedua di sini juga sudah muncul activity second gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke main activity, activity main, kemudian ini kita ganti saja, kita hapus dulu yang ini, ya, sebagai pengenalan dulu. Nah, seperti ini. Di sini misalkan kita ganti apa, eee, click me gitu ya, click me nanti dia akan membawa ke activity yang kedua gitu ya. Nah, berarti apa di sini, di main activity, dia punya apa, kita definisikan seperti tadi ya, val, misalkan, my button sama dengan find view by ID, dia adalah sebuah button, kemudian apa, r.id. Apa namanya, button submit gitu ya. Namanya tadi apa? Ya, button submit ya untuk ID-nya. Nah, ini nanti ketika diklik submit, dia akan pindah ke activity yang kedua. Caranya gimana? Nah, di sinilah nanti kita perlu yang namanya intent gitu ya. Intent itu ibaratnya penghubung antar satu activity ke activity yang lain. Jadi di sini my button dot apa tadi set on click listener. Nah, kita bikinkan sebuah variabel namanya misalkan intent ya. Intent data gitu ya. Jangan pakai data lah. I saja ya untuk intent. Nah, itulah susahnya ngasih nama variabel ya. Intent, kemudian sebentar. Oke, kita kasih nama intent saja. Nah, di sini biar kita kasih nama intent saja ya. Kita tambahkan this, kemudian kemana? Ke second activity ya. This ini tadi merujuk ke mana? Ke main activity ya. Kemudian kita mau menuju ke mana? Ke second activity ya. Nah, kemudian jangan lupa karena kita merujuknya ke class.java gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita start activity, kemudian di sini kita masukkan si intent-nya. Nah, di bagian sini kita klik dulu errornya apa. Oke. Nah, sudah ya.
Tadi kalau misalkan masih merah, teman-teman pencet aja Alt Enter seperti ini, terus nanti udah otomatis ya. Di sini kan dia import yang namanya content intent gitu ya. Nah, kalau sudah, ketika diklik nanti kita jalankan dulu ya, activity main. Nanti dia akan masuk ke second activity. Nah, karena kita sudah masukkan di sini ya. Jadi sederhananya activity itu kayak halaman-halaman gitu ya. Dan nanti bentuknya itu stack gitu ya. Oke, nah sini ya, click me. Nah, di sini kan dia masuk ke activity yang kedua. Kalau tidak, misalkan belum jelas, di sini kita edit saja yang activity second, ya. Kemudian kita split, kita masukkan misalkan text view. Nah, match parent, wrap content, kemudian text. Ini adalah second activity, gitu ya. Kemudian sudah. Nah, ini kita kasih text size saja ya. Text size. Oke, kemudian gravity-nya center. Oke, nah ini kita taruh di tengah. Oke, ini dengan samping, ini dengan samping. Oke, nah coba kita jalankan lagi, main activity, kita jalankan lagi ya. Oke, sebenarnya ini ada lagi nanti penjelasan yang lebih mudahnya gitu, cuma ini udah 5:30 ya. Kita ini dulu aja, kita lihat sederhananya dulu. Ini udah jalan apa belum tadi nih? Jalankan. Oke, kita klik me. Nah, ini adalah second activity. Jadi kalau kita back, nah dia balik lagi ke activity yang main tadi ya. Jadi bentuknya itu dia stack gitu ya. Kalau bisa kita gambarkan. Nah, bentuknya itu kita punya sebuah stack gitu ya di sini. Kemudian di sini ada activity 1 tadi ya. Ini adalah activity 1, ini adalah activity 2. Ketika dia di sini tadi ya yang klik me, ini adalah misalkan activity 1. Terus ketika kita klik ya, klik me, activity 1 ini dia akan kemana? Dia akan pindah ke dalam tumpukan sini gitu ya. Jadi di sini nanti isinya adalah activity 1 gitu ya. Kemudian si activity 2 ini dia berada di atasnya nanti gitu ya. Nah, kalau kita back lagi, otomatis apa? Yang ini akan pindah lagi gitu ya. Nanti bentuknya itu stack gitu ya. Mungkin nanti lebih jelasnya itu di pertemuan selanjutnya nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi di sini kan ada on create ya. Sebenarnya ini aja lah gitu ya. Ini aja lah saya ulangi lagi lah sedikit ya. Ini terakhir. Kita akan bikin sebuah var tag gitu ya. Sama dengan main activity. Kemudian di sini ketika on create kita pakai log saja. On create gitu ya. Kemudian di sini ada yang lain lagi ya. Tadi ada apa aja? On create, on start. Nah, kemudian di sini log d. Oke, ini adalah on start. Jangan di sini ya. Ini bukan di sini. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian tadi ada on resume.
On resume kita override dia, kemudian logd on resume, kemudian di sini ada apa lagi? On pause gitu ya. Nah, di sini kita berikan logd on pause, kemudian kita override on stop. Logd on stop, kemudian ada apa lagi tadi? On resume ya, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy. On resume sudah, on pause, on stop sudah, on restart ya, sama on destroy. On restart, logd, kemudian di sini ada on destroy gitu ya. Logd. Oke, nah ini nanti kita lihat ya, ketika activity ini dijalankan, itu nanti ada proses yang namanya aplikasi itu dibuat gitu ya. Ini kita clear all dulu. Oke, kita lihat di logcat sini nanti kita jalankan. Di sini namanya adalah tag-nya adalah main activity. Jadi ketika nanti dijalankan, kita lihat proses apa yang jalan gitu ya. Nah, di sini ya, proses yang jalan ketika pertama kali dijalankan itu ada yang namanya on create, on start, on resume ya. Makanya tadi di sini ya, on create, on start, on resume sebelum dia running gitu ya. Ketika dia running, sudah running seperti ini, terus kita misalkan lakukan kita klik bagian sini gitu ya. Nah, di sini kan nanti muncul lagi, dia melakukan yang namanya on pause, on stop. Nah, biasanya ini dia misalkan kita ingin membuka activity yang lain gitu ya. Kita kembalikan lagi, nah, kita kembalikan lagi. Nah, di sini dia akan mengulang lagi on restart, on start, kemudian on resume gitu ya. Terus kalau kita klik ke home, klik. Nah, di sini apa? Yang jalan adalah on pause dan on stop. Kemudian kita panggil lagi si aplikasinya, klik. Nah, dia akan menjalankan lagi on restart, on start, kemudian on resume. Tapi di sini untuk yang on create, dia cuma dijalankan satu kali gitu ya. Jadi activity itu dia dibuat satu kali, kemudian yang lainnya nanti tinggal life cycle-nya seperti apa. Nah, kemudian kita klik button back ya, back. Nah, di sini keterangannya apa? On pause, on stop, kemudian dia di on destroy gitu ya. Berarti dia sudah di destroy. Kalau kita coba panggil lagi, klik. Nah, dia akan melakukan on create ulang gitu ya. Karena tadi apa? Karena kita sudah melakukan yang namanya on destroy. Nah, makanya di sini tadi life cycle-nya seperti itu. Jadi aplikasi mengetahui ini nanti ke depannya nanti teman-teman bisa meletakkan misalkan kapan dia misalkan akan dijalankan gitu ya di life cycle yang mana gitu ya. Nah, mungkin ini dulu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya yang jelas tadi kita sudah belajar juga tentang intent sedikit ya. Intent itu nanti intinya sederhananya dulu ya yang kita pahami hari ini di clear all. Kita lihat di logcat-nya ya. Ini posisinya kan sedang jalan ya. Clear all itu kan dia harus di ini dulu ya, harus dipencet dulu sini. Nah, posisinya kan dia sekarang apa? On pause dan on stop kalau kita clear all. Nah, dia posisinya di sini dia tetap di sini ya, di mana kalau lihat dari sininya di stop gitu. Cuma kalau kita load ulang, nah dia baru menjalankan ulang lagi ya di on create, on start, on resume. Jadi ketika nanti posisinya dia di mana? Di on stop tadi ya, bisa saja nanti dia akan langsung di destroy gitu ya. Di sini kan ada proses apa? Proses aplikasi itu dimatikan gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi apa? Kita sudah tidak ibaratnya sudah lama tidak digunakan atau apa? Atau misalkan aktivitinya nanti di sini sudah tidak muncul lagi, sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi kalau
menggunakan yang button, dia akan destroy gitu ya. Tapi tadi kalau kita clear all, kita lihat di sininya, dia akan masuk clear all-nya kan dari sini ya, dari pencet harisan app di sini, dia masuk ke activity yang on pause dulu gitu, on pause sama on stop dulu. Tapi ketika di clear all, nah di sini kan tidak muncul apa-apa gitu ya. Ya berarti nanti intinya juga aplikasi tersebut bakalan di kill juga gitu ya kalau kita lihat dari sini. Nah, oke. Mungkin nanti minggu depan kita akan bahas lagi tadi ya, intent, perpindahan antar halaman. Sederhananya itu dulu yang dipahami gitu ya. Karena nanti ada pemahaman yang lain. Jadi ada halaman A, ada halaman B, dari halaman A pindah ke halaman B, dari halaman B pindah lagi ke halaman A, supaya dia bisa berpindah, itu gunakan yang namanya intent gitu ya. Nah, itu fungsinya gitu ya. Itu fungsi yang umumnya dulu itu ya yang kita pelajari. Nanti beda lagi yang ada pemahaman lanjutan nanti gitu ya. Oke, itu dulu ya dari saya. Terima kasih. Belum ada tugas ya, nanti tugasnya nanti saja minggu depan kita rapel ya. Jadi sudah belajar layout, sudah belajar event listener, sudah belajar activity ya. Nanti minggu depan ya seharusnya nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi yang lebih interaktif lagi gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.